Ibu Nurul Lailiyah SPD, Coach Arif Budiman, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita mengadakan kegiatan desiminasi aksi nyata tolong guru pemberdayaan angkatan 4 Kabupaten Nganjuk SMPN 1 Padang Rowo dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Rangkaian acara pembukaan kegiatan hari ini adalah yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga doa atau penutup. Acara yang pertama kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang bertugas Ibu Rasetia Musik, silakan. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin mohon duduk. Terima kasih disampaikan pada Ibu Rasetia Musik. Untuk yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marzuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Erika selaku pendamping praktik atau pengajar praktik kepada 3 guru penggerak. Yang saya hormati 3 guru penggerak, Bu Nurul, Bu Nurul Laili dan Pak Arif dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Patian Rowo
hari ini kita bisa melaksanakan, yaitu rangkaian kegiatan dari guru penggerak, yaitu acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Nganjuk yang beliau bertiga dari SMP Negeri 1 Patanrowo dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di dalam kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selamat datang kepada Ibu Erika. Walaupun beliau sebetulnya sudah 2 kali menjadi lalu ke SMP 1 Patanrowo, namun secara langsung dengan menggerak 3 kali. Terus yang bersama dengan teman-teman ini Bapak Ibu SMP 1 Patanrowo pada saat ini. Selamat datang Bu ini di SMP 1 Patanrowo. Insya Allah Bu Erika tidak jauh ya dari berikutnya yang kedua, selamat melaksanakan diseminasi. Saya tadi ke Bumi dulu dari diseminasi itu cara sing gampang diartikan itu apa? Pengimbasan ya, terus ya, pengimbasan atau menularkan ilmu yang ada di guru penggerak gitu ya. Pengimbasan kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Patanrowo. Ini nanti insya Allah beliau bertiga masing-masing akan tampil untuk menyampaikan pengimbasannya dengan topik yang berbeda itu ya. Insya Allah saya tidak banyak yang saya sampaikan, tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa guru penggerak itu ada tiket tersendiri Bapak Ibu. Nah, ini mungkin nanti yang tidak guru penggerak akan tertarik. Guru penggerak itu akan dapat tiket untuk syarat menjadi kepala sekolah, salah satunya punya sertifikat guru penggerak. Maka kan DPRK itu. Monggo Bapak Ibu yang ada di hadapan saya yang berkehendak untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak. Saat ini kan yang pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-6 Bunda. Tapi kok Nganjuk tidak ada Bunda. Berarti di angkatan nanti angkatan 7 dan 8. Berarti ditunggu Bapak Ibu nanti untuk sementara angkatan 6 tadi saya baca itu Nganjuk belum ada. Insya Allah ternyata kata Bu Erika ada di angkatan ke-7 dan 8. Tapi usia bagaimana Bu Erika? Usia tidak kurang, masa kerja tidak kurang dari 10 tahun begitu Bunda. Masa kerja minimal 5 tahun. Jadi maksud saya kalau misalnya sekarang usia 51 tahun gitu, boleh mendaftar guru penggerak. Oh maksimal 50 tahun. Bu kan tidak harus PNS Pak Bu ya? Ya tidak. Bapak Ibu yang tapi yang di hadapan saya kan Bu Eni kan 27 tahun ya Bu Eni. Oh malah 17 tahun. Itu ya Bapak Ibu yang masih muda-muda ada kesempatan Pak Dian, Bu Rosa, Bu Iva. Sudah. Oh sudah. Saya lupa tak kira lupa itu. Oh ya Pak Udi ya. Ya Pak Udi. Itu apa? Yang penting tetap semangat, yang penting ilmunya. Maka Ibu ya, insya Allah di guru penggerak ini rangkaian kegiatannya cukup banyak. Semoga sehat walafiat. Bu Erika juga demikian, Bapak Ibu juga demikian supaya nanti yang ada kesempatan untuk mendaftar guru penggerak bisa mendaftar guru penggerak. Maka selamat melaksanakan diseminasi aksi nyata. Semoga acara ini nanti berjalan lancar dan barokah untuk semuanya. Amin. Saya akhiri sekian. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Patian Rowo yang sudah hadir di ruangan ini. Mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di sini untuk kegiatan desiminasi aksi nyata dari calon guru penggerak. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah pada Junjungan Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk berada di sini. Bangga sekali saya berada mendampingi beliau bertiga, Bapak Ibu semua yang sudah lolos pada sebagai calon guru penggerak, di mana rangkaian kegiatan sudah dimulai dengan adanya Lokakarya. Sekarang sudah di Lokakarya 1 ya Bu, insya Allah nanti di bulan Februari ini di Lokakarya 2. Kemudian kita sudah mengadakan pendampingan individu. Dan hari ini alhamdulillahnya beliau bertiga akan memberikan desiminasi aksi nyata, di mana di aksi nyata ini adalah kegiatan-kegiatan yang diambil oleh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang dilaksanakan pada siswanya. Intinya apa? Dengan adanya guru penggerak, harapannya nanti bisa menularkan di lingkungan sekolahnya maupun di kelasnya, yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik intinya. Ya. Berpihak pada peserta didik karena apa? Kita sebagai guru intinya yang kita kelola itu adalah peserta didik dan peserta didik. Tujuan utama yang kita ambil adalah tetap pada peserta didik. Dan untuk kali ini nanti Bu Nurul maupun Pak Arif Budiman akan menyampaikan atau mengimbaskan Bapak Ibu kegiatan yang sudah beliau lakukan terkait dengan kegiatan di kelas masing-masing. Harapannya apa? Nanti Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa mengambil hal-hal baik yang sudah beliau lakukan di sekolah ini. Senang sekali saya di sini karena apa? Sekolah ini adalah sekolah penggerak, Bu Marsuko. Terima kasih atas supportnya, atas semua yang sudah diberikan ke teman-teman CGP di sini. Tepuk tangan untuk Ibu. Senang sekali saya karena apa? Di sini semua guru, terutama dengan Ibu Kepala Sekolah yang memberikan support penuh terhadap CGP kita. Dan harapan saya nantinya diikuti dengan Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Karena apa? Sekarang Kementerian Pendidikan sudah menerbitkan terbaru kemarin nomor 40 itu semua akan diambilkan dari guru penggerak Bapak Ibu. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, di mana untuk kepala sekolah maupun pengawas sekolah maupun jenjang karir ke depan itu adalah adanya sertifikat guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi monggo nanti ketika ada pendaftaran lagi untuk guru penggerak angkatan ke-78 ya, karena yang ke ini lanjut tidak ada, monggo Bapak Ibu mendaftarkan. Karena apa? Itu nanti akan sangat bermanfaat untuk karir Bapak Ibu semua. Tidak hanya PNS ya, semua termasuk GTT ataupun juga P3K bisa ikut mendaftar. Ya. Oh iya, tadi di awal saya juga belum berkenalan ya, mohon maaf tadi. Katanya sampai lupa tadi karena sudah kesini berkali-kali, serasa di sini sudah dekat Bu. Tentunya tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Lupa tadi. Saya adalah Erika Diani, Bapak Ibu. Kalau rumah di Mekikis kebetulan di sini ada yang dekat. Tadi di sana ada Bu Nurul. Di Mekikis Bu saya untuk tinggalnya ya di arah masuk di Gapuro Kediri itu Bu. Ya di desa Mekikis sana. Kemudian dalam alhamdulillah ya berarti. Ya, mohon diperkenalkan saya Erika
Diani deh, kalau sehari-hari saya sebagai PLT kepala sekolah di SD Negeri 1 Lestari. Jadi dekat dari sini ya, di SD Negeri 1 Lestari, dan alhamdulillah kemarin bisa menjadi pengajar praktek untuk teman-teman yang ada di SMP 1 3 orang, kemudian di SLB 4 orang. Alhamdulillah kan Bu, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan berbagi tugas itu dengan nyaman karena dekat Bu. Ada yang kemarin sampai ada di melintas kecamatan Bu, jadi agak-agak jauh juga. Alhamdulillah kami berada di satu kecamatan sehingga bisa melaksanakan tugas dengan nyaman. Ini nanti Pak Arif saya ucapkan juga selamat sudah masuk di P3K. Semoga nanti di pemberkasan diberikan kemudahan Pak Arif. Amin amin ya Rabbal. Selamat untuk Pak Arif ini. Semoga yang lain yang belum nanti juga bisa menyusul. Amin. Amin amin ya Rabbal alamin. Kembali lagi ke awal Bapak Ibu. Intinya dengan guru penggerak ini harapan pemerintah bisa pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro yang nantinya bisa berimbas di lingkungan masyarakat sini Bu. Baik gurunya, kemudian lingkungan terutama siswanya ya, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sini. Untuk saat ini nanti akan diawali di kelas masing-masing oleh Bapak Ibu Guru CGP yang nanti dia akan disampaikan satu persatu oleh beliau dalam pengimbasan pada siang hari ini. Dan harapannya nanti ke depan Bapak Ibu Guru semua bisa mengambil hal-hal baik, budaya positif yang sudah dibuat oleh beliau bertiga ini yang nantinya bisa menjadi karakter yang bisa dibawa di sekolah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Selamat kepada beliau bertiga. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Faizin, Bapak Abidin. Mohon maaf. Audi. Sebelumnya dari saya untuk Pak Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita takarrub kepada Allah. Kita berdoa bersama-sama semoga acara diseminasi aksi nyata guru penggerak dari teman-teman kita semoga berjalan dengan lancar dan karir beliau-beliau bisa naik terus dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi ni'mal kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafina, ma'af masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min hajat wa tudahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tu'inna ala darajat wa tuballighna biha asbiyat min jami'il khairat fi hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna haqqa haqqahu wa sunnatibah wa anna al-batila batila wa sunnatibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana sahhil umurana wa hassin maqasidana wa hassin maqasidana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim
الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفور يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا بسر الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minul Atri Maisaro. Saya CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Nganjuk dengan unit kerja SMP Negeri 1 Katian Prowo. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marsuko SPJ, luar biasa support Ibu kepada kami. Yang kedua ingin saya sampaikan terima kasih adalah Ibu Erika SPJ. Terima kasih Ibu Erika luar biasa mendampingi kami. Bapak Ibu, selanjutnya adalah konsep inti budaya positif. Jika kita kaitkan dengan bagaimana terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila. Jadi pada modul 1.4 budaya positif itu kita diminta untuk mempelajari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kebutuhan dasar hidup, keyakinan kelas, restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi, kaitan dengan materi sebelumnya yaitu profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran filosofi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budaya positif akan dikembangkan melalui pendidikan yang memerdekakan anak atau pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, inti dari budaya positif adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sikap-sikap atau nilai-nilai kebajikan dari siswa melalui pembelajaran pada mata pelajaran yang kita ampu. Nah, pada kesempatan aksi nyata kali ini saya mencoba mengembangkan karakter gotong royong pada siswa kelas 7. Saya ambil kelas 7A sebagai subjek saya. Bagaimana pembelajaran matematika melalui permainan akan mengembangkan karakter gotong royong, di mana di dalamnya ada kolaborasi, ada kerjasama, ada saling berbagi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kita berikan sebagai fasilitator. Nah, selanjutnya bagaimana konsep inti dari budaya positif ini akan merujuk sebagai visi sekolah. Karena setelah kita melakukan pengembangan budaya positif di kelas, maka harapan kita sebagai guru nilai-nilai positif, terutama pada aksi nyata kali ini saya mengambil nilai kegotong royongan, di mana kolaborasi yang saya angkat sebagai bagaimana menyelesaikan permasalahan anak dalam menyelesaikan pembelajaran matematika, soal-soal yang saya berikan, maka kaitannya dengan visi saya sebagai guru penggerak adalah menciptakan atau memaksimalkan karakter yang ada pada diri siswa, sehingga
profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi karakternya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif, kita harapkan dapat muncul dari dalam diri siswa-siswa kita. Nah, mengapa aksi nyata ini saya fokuskan pada permainan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hakikat dari siswa adalah anak yang suka bermain, Maka dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai sebagai pendidik atau pengajar adalah menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, maka kita ambil sisi bermain mereka untuk pembelajaran yang kita lakukan, sehingga harapannya konsep materi yang kita berikan dapat diterima dengan baik dan dengan mudah. Berikutnya mohon di panjenengan lihat di layar bahwa refleksi dari budaya positif yang kita harapkan jika sudah muncul di dalam kelas-kelas kita, maka otomatis akan tercipta budaya positif di sekolah yang mendukung dari tujuan atau visi sekolah. Nah, visi dari sekolah kita adalah mewujudkan pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila dengan melalui pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi semoga aksi nyata yang saya lakukan merupakan titik awal dari terwujudnya visi sekolah tersebut. Ya, berikutnya bagaimana upaya kita menuntun murid untuk memiliki motivasi perilaku untuk pemenuhan diri pribadi. Dari teori yang kami pelajari sebagai calon guru penggerak, bisa Bapak Ibu lihat di layar bahwa ada menghindari rasa sakit, yaitu dari unsur ekstrinsiknya. Kemudian mengharapkan penghargaan dari orang lain, itu juga merupakan unsur ekstrinsiknya atau dari luar. Nah, yang kita tekankan adalah bagaimana pemenuhan diri pribadi ini dari unsur intrinsiknya. Jadi dari pengembangan dirinya, dari pengembangan nilai dalam dirinya, sehingga mereka akan menjadi benar-benar manusia yang dihargai sebagai manusia yang sebenarnya maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta kasih atau diterima dengan apa adanya, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan, keempat kebutuhan penguasaan, dan kelima adalah kebutuhan tentang kebebasan. Nah, semua perilaku ini memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan. Nah, bagaimana kita perlu memahami kebutuhan dasar murid kita, siswa kita ini apa? Sebenarnya apa yang mereka butuhkan agar kita dengan mudah bisa menuntun mereka ke arah yang tepat, ke arah yang mereka inginkan, yang dapat mereka rasakan perubahan dalam diri mereka tanpa mereka merasa dipaksa. Jadi kebutuhan dasar mereka terpenuhi, akhirnya mereka akan melakukan segala sesuatu itu dengan nyaman, dengan bahagia, sampai pada proses belajarnya pun mereka akan menikmatinya. Nah, inilah peran guru untuk mendampingi siswa-siswanya, yaitu pada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Kedua posisi ini adalah merupakan identitas gagal. Kenapa gagal? Karena ini merupakan posisi kontrol yang arahnya dari luar diri mereka. Jadi mereka akan melakukan perubahan karena 1, takut, 2, karena ingin dihargai. Jadi
ini merupakan motivasi yang berasal dari luar diri mereka, sehingga pemahaman atau perubahan dari motivasi ini rasanya tidak akan bertahan lama selama mereka tidak mendapatkan reward, hadiah, atau tidak mendapatkan pujian. Mereka akan tidak melakukan hal yang sudah disepakati tentunya. Beda dengan saat kita memposisikan diri guru sebagai teman dan pemantau, meskipun ini dari luar intrinsik dan bukan dari dalam diri mereka, tapi identitas ini termasuk identitas yang berhasil atau sukses. Nah, bagaimana posisi guru sebagai teman bisa dilihat di layar bahwa guru memposisikan sebagai layaknya teman yang merasa senasib dengan dia. Kamu nggak kasihan sama guru, kamu masih mau melakukan itu, nggak kasihan sama temanmu. Itu posisi kontrol sebagai teman plus sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita masih sering melakukan hal tersebut kepada siswa, artinya identitas kita ini masih dari luar diri mereka. Nah, apa level tertinggi dari posisi kontrol adalah saat kita bisa menjadi manajer. Artinya kita bisa mengembangkan nilai dalam diri mereka melalui permasalahan yang mereka hadapi itu dengan kita membantu mengarahkan untuk mereka menemukan solusinya sendiri. Jadi kita hanya sebagai sebagai fasilitator, mungkin sebagai manajer yang membantu mengarahkan bagaimana mereka mencari solusi, kemudian tempat mereka berkonsultasi, tempat mereka meminta saran, itu mungkin itu posisi tertinggi dari sebuah kontrol guru terhadap siswanya. Nah, pada budaya positif yang terakhir materi yang kita pelajari adalah restitution self disiplin. Bagaimana sebuah restitusi atau pendekatan untuk disiplin diri yang sistematik dan kreatif yang memampukan anak-anak untuk memperkuat diri mereka dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup menjadi orang yang mereka dambakan, dari perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Itu teori restitusi. Nah, dari teori restitusi itu ada 9 ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya namun dengan karakter yang lebih kuat. Nah, bagaimana penerapan restitusi, Bapak Ibu? Yaitu yang pertama kita tentukan atau kita buat keyakinan kelas. Bagaimana menjaga agar murid senantiasa berperilaku seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ada segitiga restitusi, di mana dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kemudian membutuhkan waktu khusus dan dilakukan secara pribadi. Yang ketiga merupakan tawaran. Sedangkan penerapan yang ketiga adalah intervensi 30 detik. Apa maksudnya? Dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, jika guru belum mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan intervensi. Nah,
Bapak Ibu, monggo diperhatikan, inilah segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan, misal dalam suatu komunitas kelas ya keyakinan kelas. Contohnya begini, jika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, contoh dia datang terlambat, maka sesuai dengan teori segitiga restitusi, pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa yang harus dikatakan kita sebagai guru terhadap siswa yang melanggar atau datang terlambat tersebut, yaitu sebuah kalimat yang menstabilkan identitas. Contohnya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Semua orang pernah melakukan hal yang tidak sesuai aturan. Semua orang pasti pernah terlambat. Tapi sebagai manusia yang baik, kita harus meminimalkan kesalahan, harus memperkecil pelanggaran. Artinya jangan sampai terlambat. Jadi siswa kita ajak ngobrol kenapa mereka sampai terlambat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita menanyakan kepada siswa, kenapa kamu terlambat? Nah, kita dengarkan alasan-alasan yang mereka ungkapkan kepada kita. Kita dengarkan apa yang menjadi alasan mengapa mereka datang terlambat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh kalimat ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, karena kita sebelumnya sudah punya keyakinan kelas, maka untuk siswa yang datang terlambat, kita tanya, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Coba sebutkan. Nah, maka mereka akan menyebutkan, ya Bu, kan kita tidak boleh datang terlambat, ya Bu, harus tepat waktu, harus pintar mengatur waktu. Nah, jadi cara kita mengingatkan kembali keyakinan kelas, mereka akan merasa bahwa oh iya, saya salah. Nah, merasa salah dari dirinya sendiri itu akan membuat mereka lebih cepat memperbaiki kesalahannya daripada kita judge, kita hukum, kita keluarkan kata-kata yang keras kepada mereka. Maka segitiga restitusi ini saya yakin akan membantu mereka menyelesaikan masalah atau minimal membuat mereka sadar bahwa mereka salah dan mengakui kemudian memperbaiki. Demikian budaya positif yang kita harus mulai sekarang kita biasakan kepada minimal diri kita sendiri, siswa kita, teman-teman kita, lingkungan kita. Semoga budaya positif yang kita kembangkan di kelas akan menjadi budaya positif di sekolah. Budaya ini bawahnya. Ya, mungkin dari kita setelah menjadi sekolah penggerak, merdeka belajar itu sering kita dengar. Merdeka belajar, pada akhirnya merdeka orang mampu-mampu. Itu kan saja kita plesetannya begitu. Sebenarnya makna merdeka belajar itu dari tahapannya. Teman-teman komite pembelajaran saya yakin juga sudah paham karena kita 10 hari digembleng ini juga. Jadi merdeka itu M-nya adalah mulai dari diri. Kemudian E-nya eksplorasi konsep. R-nya ruang kolaborasi, refleksi terbimbing. Jadi R-nya ada 2. Kalau Pak Uji ngendikan merdeka itu benar ternyata. Jadi R-nya harus 2. Kemudian D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan A yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, kami CGP itu sekarang ada di posisi A terakhir untuk modul 1. Jadi aksi nyata. Setelah belajar rangkaian MERRDEK, kami harus melalui apa yang
bisa dilakukan di sekolah setelah menerima materi modul 1 dengan poin 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar, pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah dijelaskan Pak Arif tadi. Kemudian 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang keempat budaya positif. Nah, budaya positif yang kita angkat sebagai aksi nyata itu harus merupakan rangkaian dari kegiatan mulai dari awal yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tadi mengupas sedikit yang disampaikan Pak Arif panjang lebar tadi bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, kemudian yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak itu, kalau kita pernah berpikir ya Bapak Ibu bahwa anak adalah sebuah kertas putih yang kosong, itu gitu. Pernah mendengar istilah begitu gitu? Nah, ternyata itu salah. Jadi anak itu terlahir dengan kertas yang tidak kosong. Tapi mereka memiliki kodratullah yang sudah diberikan sama Allah, lukisan-lukisan indah. Jadi mereka punya kelebihan-kelebihan, tentu diiringi dengan kekurangan. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, memaksimalkan kelebihannya, menekan kekurangannya. Jadi ternyata selama ini kita banyak pemikiran yang keliru-keliru gitu. Alhamdulillah saya menjadi CGP ini terkaget-kaget. Artinya begini, ternyata ngajar saya selama ini itu salah. Guru itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Saya sama Bu Leli itu lihat-lihat, oh selama ini ngajar saya itu salah. Jadi ternyata seorang guru pembelajarannya itu harus berpusat kepada siswa. Kalau selama ini kita berpusat kepada buku, itu kalau saya kalau panjenengan mungkin tidak. Kalau saya itu dulunya berpusat kepada buku, artinya bukaan bukumu halaman 105. Di situ ada soal, saya jelaskan contohnya. Nomor 2, 3 silakan dikerjakan. Itu dulu saya. Kalau jenengan saya yakin boten. Jadi ternyata begitu Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata mengajar saya itu salah ya. Nah, saya belajar akhirnya bagaimana harusnya seorang guru mengikuti kodrat anak. Nah, kodrat anak itu kan hakikatnya anak-anak itu kan suka bermain gitu. Sama dengan kita. Kita itu kalau sudah ketemu teman sefrekuensi, gilanya kumat. Saya kalau sudah ketemu Bu Iva, TikTokan tiada tara, itu sudah pasti. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain mesti cenderung mesti gitu. Selalu begitu komentar. Tapi tapi batin gitu. Hakikatnya anak itu suka bermain. Jadi saya belajar bersama bimbingan Bu Erika, juga fasilitator kami, bahwa ternyata mengajar dengan pola permainan itu lebih menarik untuk anak. Apalagi matematika ya, Bu Grace, Pak Mul, kita itu selalu digedingi bocah mungkin baru jalan dari kantor, wih kok bisa naik menurut, mesti anak-anak gitu. Karena matematika itu selalu mesti dibilang sulit, mesti dibilang gurunya killer, selalu begitu. Nah, itu yang ingin saya rubah, mungkin dengan usaha belajar saya yang belum maksimal. Tentu saya ingin sekali meminta bantuan support dari Bapak Ibu guru yang lain. Kalau matematika ya Pak Mul, Bu Grace, kemudian Bu Gesi, Bu Karti, untuk kita
mencari trik atau permainan-permainan yang seru untuk anak-anak dalam pembelajaran matematika. Jadi budaya-budaya positif yang kita harapkan itu bisa lebih kena, lebih dapat dipahami oleh siswa. Jadi misal yang saya ambil kemarin adalah belajar tentang bangun data. Kalau anak-anak saya beri rumus luas, rumus keliling, pasti bosan, pasti sudah bosan. Tapi saya balik kemarin itu saya mencoba, jadi anak-anak membuat sendiri bangunnya, menentukan sendiri panjang sisi-sisinya, mencari luas. Kemudian saya balik pertanyaannya, bukan berapa luas persegi ini, tapi carilah atau buatlah persegi yang luasnya kurang dari 100 cm persegi. Jadi mereka banyak sekali jawabannya. Segini bisa ayal-ayalan sama temannya. Jadi hanya dengan membalik pertanyaan itu luar biasa perbedaannya. Jadi sikap atau budaya positif yang ingin kita kembangkan, misal kemandiriannya, kemudian gotong royongnya, kolaborasi dengan kelompoknya itu bisa lebih terarah. Atau Bapak Ibu yang saya hormati, inilah aksi nyata yang telah saya lakukan. Monggo dibersani. Saya mengembangkan karakter gotong royong siswa kelas 7A dalam pembelajaran matematika melalui permainan. Jadi latar belakang yang saya ambil adalah bahwa matematika itu terkenal pelajaran yang sulit dan pasti gurunya dianggap guru yang paling killer. Jadi saya ingin merubah paradigma tersebut dengan mengembangkan karakter gotong royong mereka melalui kegiatan pembelajaran matematika dengan permainan. Tentunya tujuannya adalah bagaimana karakter anak, yaitu gotong royong, bisa saya kembangkan dan bagaimana mereka bisa menikmati pembelajaran matematika. Nah, ini dokumentasi saya. Yang pertama saya lakukan adalah perencanaan, yaitu izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan kegiatan aksi nyata. Saya menyampaikan kepada beliau rancangan aksi nyata saya, bahwa selama pelaksanaan aksi nyata saya akan menggunakan kelas 7A, dan beliau sangat mendukung, mensupport kami untuk bisa melaksanakan aksi nyata dengan baik dan lancar. Kemudian Ibu Kepala Sekolah juga menyarankan kepada kami untuk juga mensosialisasikan apa rencana kami, rancangan yang sudah kami buat kepada rekan-rekan guru lainnya. Jadi sosialisasi kita lakukan kepada panjenengan semua, pada saat itu diwakili oleh Bapak Ibu staf dan kepala perusahaan untuk proses sosialisasinya. Kemudian saya juga melakukan sosialisasi kepada siswa, terutama di kelas 7A yang saya pakai sebagai subjek untuk saya melakukan aksi nyata saya. Nah, ini saya bersama anak-anak mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi mereka saya libatkan untuk menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan materi atau konsep yang ingin kita pelajari bersama. Kemudian pelaksanaan aksi nyatanya.
Yang pertama saya lakukan pada kelas tersebut, yaitu kelas 7A, adalah kita membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak saya minta menuliskan apa yang ingin mereka yakini, ingin mereka dapatkan selama proses pembelajaran hari itu. Jadi mereka menuliskan apa yang mereka inginkan. Ini salah satunya, yaitu bisa saling menghargai, saling toleransi, kemudian jika ada teman yang berpendapat itu mendengarkan, kemudian menghargainya dan menanggapinya dengan baik, kemudian saling menjaga kebersihan, kemudian saling bekerja sama, berkolaborasi. Terus ada juga yang menuliskan bahwa ini saya ingin pembelajaran yang akan dilakukan itu bisa dinikmati dengan baik, dengan enak. Artinya saya sebagai guru harus memfasilitasi mereka dengan bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan mereka, kemudian mengakomodasi semua keinginan mereka. Nah, saya memilihnya yaitu dengan permainan. Nah, ini keyakinan kelasnya termasuk mengingatkan teman-temannya untuk tetap menjaga kebersihan, karena memang kita pada hari tersebut menggunakan banyak kertas untuk peraganya. Nah, ini adalah permainan yang kami lakukan bersama, yaitu bagaimana mereka bekerja sama, bergotong royong untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Jadi mereka harus menemukan bangun-bangun yang luasnya harus sesuai dengan LK yang ada di depan. Jadi mereka mencari dari hasil bangun-bangun yang mereka buat bersama kelompoknya tadi. Nah, ini harus ditampilkan ke depan sesuai dengan
lembar kerja yang sudah disepakati di depan. Jadi mereka saling bergotong royong menemukan solusi, mencari bangun-bangun yang ukurannya sesuai dengan yang diminta oleh lembar kerja. Bapak Ibu saksikan bahwa selama proses pembelajaran tidak ada satupun dari mereka yang tidak menikmati. Artinya semuanya ikut serta antusias dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga karakter gotong royong yang ingin saya kembangkan sudah mereka perlihatkan dengan saling bekerja sama, saling berbagi, saling berkolaborasi, sehingga harapannya anak-anak setelah mengikuti pembelajaran saya, karakter gotong royongnya akan semakin meningkat. Itu proses permainannya dengan gotong royong. Kita percepat ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya juga melakukan ice breaking sebagai istirahatnya mereka setelah mereka loncat-loncat bermain-main bersama kelompok tadi. Kita kembali ke kelompok asal, kemudian saya ajak mereka untuk ice breaking, bermain sambung kata. Jadi sambil menguji kemampuan literasi mereka, semakin banyak membaca, semakin banyak kata yang mereka tahu. Jadi saya melakukan ice breaking ini di tengah-tengah pembelajaran saya. Nah,
Setelah ice breaking, Bapak Ibu, mereka harus mempresentasikan hasil diskusi. Nah, inilah dimulai dari kelompok 1, jadi tadi sudah diundi, kelompok 1 ternyata maju lebih dulu. Nah, ini saya hanya sebagai fasilitator membantu menguatkan saja dari hasil presentasi mereka. Kita lanjutkan karena ini ada 3 kelompok, jadi 3 kelompok yang maju. Nah, kita percepat ya Bapak Ibu. Kemarin itu masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi mereka, hasil gotong royong mereka. Nah, di akhir pembelajaran saya bersama anak-anak melakukan refleksi sekaligus penguatan. Jadi dari hasil presentasi, kemudian hasil tanya jawab bersama rekan-rekannya, kita membuat suatu kesimpulan. Kemudian saya memberikan penguatan kepada mereka sebagai bentuk refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah kami lakukan. Itu proses penguatan saya. Kita percepat. Kemudian setelah penguatan, saya meminta anak-anak berkomentar, bertestimoni apa yang mereka rasakan.
Ya, ini refleksi dari saya tentang kegiatan aksi nyata saya bahwa hakikat dari anak adalah senang bermain. Jadi saya mengapa memilih permainan. Kemudian ini testimoni dari mereka. Ya, mereka berdua menyampaikan bahwa belajar matematika dengan bermain ternyata sangat menyenangkan. Jadi mereka lebih bisa menikmati pembelajaran matematika yang selama ini mereka takuti, mereka anggap sulit. Ternyata jika dengan pola permainan mereka lebih menguasai konsep dengan lebih cepat dan lebih mudah. Begitu yang saya rangkum dari testimoni mereka. Nah, ini adalah rekan saya juga memberikan testimoni. Saya Ivan Nurfazia, lulusan kurikulum SMP Negeri 1 Patianrowo sekaligus rekan sejawat dari Ibu Minul Atri Maisaro, SPD, selaku guru matematika. Saya mengenal sosok Ibu Minul sebagai guru yang sangat hebat, sangat luar biasa. Beliau sangat cerdas, inovatif, kreatif, dan inspiratif. Setelah beliau menerapkan merdeka belajar pada pembelajaran di kelas-kelas yang beliau ampu, saya melihat banyak sekali perubahan. Siswa menjadi lebih kreatif, siswa menjadi lebih aktif, dan pasti pembelajaran yang dilaksanakan menjadi sangat menarik. Interaksi dengan siswa lebih efektif. Antusiasme siswa yang tinggi menyebabkan terjadinya keinginan siswa untuk berinovasi lebih besar dan keinginan siswa untuk menjadi lebih maju sangat luar biasa. Saya salut dengan kesabaran dan kegigihan Ibu Nurul dalam menerapkan pembelajaran beliau. Beliau tidak pernah pantang menyerah, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi di sekolah kami. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ternyata memang sangat menyenangkan dan berhasil membuat kelas yang beliau ampu menjadi lebih live, lebih hidup, dan lebih memiliki prestasi. Semangat terus untuk menurun, semoga semakin sukses, semoga semakin banyak berkarya, berinovasi, dan pastinya lebih profesional jadi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Iva. Nah, ini adalah aksi nyata dari kami adalah harus melakukan sesuatu di kelas kami yang harapannya dari kelas-kelas ini akan menjadikan budaya positif di sekolah itu berkembang dengan baik. Jadi di kelas kalau sudah baik, harapannya di sekolah itu juga pasti baik. Ya, saya bersyukur sekali seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu PP bahwa sekolah kita sekolah penggerak dan ada guru penggerak. Ini selaras sekali dan alhamdulillah itu saya alami. Jadi kebetulan saya komite pembelajaran juga bersama 11 teman. Kemudian 10 hari di Gembleng juga, tugas sampai jam 2, jam 3 malam kadang belum selesai, sudah diobrak-obrak sama instrukturnya. Itu baru selesai kok masuk ke guru penggerak, akhirnya mengulang lagi seperti itu dan 9 bulan, luar biasa. Saya mohon doa, mohon support dari panjenengan semua, semoga kami bertiga bisa menjalankan pendidikan ini dengan baik, selesai dengan hasil yang memuaskan. Bapak Ibu, mungkin ini yang
bisa kami sampaikan tentang aksi nyata saya. Mungkin ada yang ingin dikomunikasikan dengan saya. Oke, Bu Iva silakan. Iya, pakai bahasa Indonesia Kak Zoni. Mohon maaf tadi kebablasan, lupa. Terima kasih Bu Minurul yang memang beliau sebutkan satu frekuensi dengan saya karena kami hanya beda 6 bulan dan ada riwayat masa lalu yang panjang yang saya kira tidak perlu diceritakan di sini. Memang beliau adalah salah satu sahabat terbaik saya dan saya diminta testimoni dan saya bilang bahwa itu real dari hati nurani saya yang paling dalam, tidak saya melebih-lebihkan karena memang beliau luar biasa dan yang saya tahu beliau juga IN Matematika Kabupaten Nganjuk. Begini Bu Minurul, ada beberapa caption, pernyataan dari penjenengan yang saya catat. Yang pertama, guru harus mulai IT. Nah, berarti tugas penjenengan nanti kan termasuk juga menyadarkan Bapak Ibu guru di sekolah ini bahwa IT itu penting untuk sekarang. Nah, itu saya kira tugas yang tidak mudah karena jangankan untuk editing video, untuk shoot video saya baru tahu bahwa kita harus landscape bukan portrait kan. Biasanya kita ambil TikTok berdua kan juga portrait. Berarti nanti kalau kita TikTok kan kita pakai landscape ya. Untuk kontennya. Selanjutnya yang kedua, bahwa tadi statement penjenengan yang saya acungi jempol adalah bahwa penjenengan berdiri di sini tidak lebih pintar dari kami, tapi penjenengan mendapat kesempatan belajar terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk Bu Minurul dan teman-teman TGP. Saya ingin juga belajar lebih banyak dari penjenengan. Jadi kita private ya, boleh. Kemudian ini tadi ada menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti kita yang harus mengikuti pola pikir anak kan? Bukan berarti kita jadi guru itu harus update, tidak kudet. Begitu nggak Bu? Ya, misalkan anak sekarang canggih IT, berarti kita yang harus follow mereka. Bukannya kita stuck dengan mindset kita bahwa ya sudahlah, guru begini saja. Termasuk the power of sosmed saya kira, karena Bapak Ibu CGP ini saya lihat aktif untuk upload di YouTube dan berarti kita juga mengikuti penjenengan. Misalkan saya membuat video saya yang ala kadarnya juga boleh saya coba di-upload di YouTube ya. Ya, dan nanti mohon bimbingan dari Dek Arif yang baik hati dan tidak sombong. Kemudian yang mau saya tanyakan, saya agak kesulitan untuk masalah terkait classroom management. Nah, jadi begini, selama ini yang saya lakukan, saya sudah mencoba, tapi karena saya belum pernah di HT, saya belum mengetahui detailnya tentang sekolah penggerak, jadi saya hanya belajar saja sendiri yang saya pahami sendiri. Mungkin ibu punya trik khusus untuk mengelola kelas sehingga ketika anak kita ajak kalian harus diskusi per kelompok itu tidak heboh sendiri. Biasanya kita kan harus mendatangi one by one. Nah, satu persatu. What can I do for you? Bisa ibu bantu apa? Nah, mungkin ibu punya tips buat saya. Jadi nanti pengelolaan kelas saya pada saat discussion itu bisa lebih baik. Mohon maaf karena saya panjang kali lebar. Terima kasih. Dan jangan lupa besok kita lagi. Oke, siap. Terima kasih Bu Iva. Ada pertanyaan terakhir juga ya. Ini bukan artinya saya setiap melakukan berhasil betul, tapi yang saya praktekkan dengan konsep merdeka tadi, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep. Nah, kemudian ada ruang kolaborasi, ada refleksi terbimbing. Sebenarnya langkah-langkah itu kalau kita pakai itu adalah bentuk pembelajaran atau step yang penjenengan tanyakan tadi. Jadi saya yakin kalau kita melalui langkah-langkah itu atau tanggapan itu, nggak kober mereka memikirkan hal yang lain atau melakukan hal yang lain. Jadi mulai dari diri, misalnya kita buat pertanyaan romantik. Punya persegi apa di sebelahmu? Cari. Mereka nggak akan ngantuk, pasti lantai, apa ubin, gitu sama temannya tuh bekerja sama pasti. Apa loh? Benmu gak itu perlu gak persegi panjang begitu. Jadi kita harus
mulaikan dari mereka sendiri. Kemudian eksplorasi konsep itu kita masukkan teori-teorinya. Persegi itu begini loh nak, kalau keempat sisinya sama panjang itu artinya persegi. Jadi kalau bedmu nggak usah hayal-hayalan, bedmu itu ukuran kalau sisinya nggak sama, hanya yang atas dan bawah, kemudian kiri dan kanan yang sama, itu artinya persegi panjang. Jadi kita kawal mereka sebagai fasilitator. Jadi menurut saya trik apa ya, bagaimana kita menyusun langkah-langkah skenario pembelajaran kita sampai ke aksi mereka. Mereka harus ngapain sih? Harus menyelesaikan soal ini, tapi tidak boleh dengan buka buku misalnya. Jadi silakan diskusi dengan temannya. Kalau saya membuat modul ajar kemarin berdiskusi dengan teman-teman sekolah pembeda, iya. Jadi pakai tahapan merdeka belajar. Ini siap. Saya juga belajar MIFA, jadi mari kita sama-sama belajar. Kemudian yang kedua tadi tentang melek IT, Bu MIFA. Menurut saya sebenarnya IT itu hanya nama saja yang serem, hanya namanya serem. Saya beri monggo ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi di Padang Roho tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti teman saya MGFT. Saya yakin di sini luar biasa. Erapot semuanya sudah mengerjakan sendiri. Jadi tidak ada yang kesulitan. Meskipun erapotnya baru, sekolah pembeda itu kan baru. Tapi ternyata semangatnya luar biasa di bawah bimbingan Ibu dan Bu Hardianti yang luar biasa suka obrak-obrak kita. Jadi kita semangat untuk terus mengerjakan rapor secara mandiri dan ternyata selesai tepat waktu dan bisa dibagikan ke anak-anak juga tepat waktu. Kalau di sini Bu Erika ada tim booster Bu Erika. Jadi booster itu guru sertifikat. Jadi di guru berbagi kan ada beberapa ada Pak Siswandi adalah ya boosternya. Jadi beliau selalu mengajak teman-teman, ayo ikut. Jadi sekolah kita menjadi 200 sekolah teraktif ya se-Indonesia. Jadi kalau di sini tuh auranya sudah aura positif, bisa aura budaya positifnya tuh. Amin. Ya. Terima kasih sekali atas waktu panjenengan semua, kersa mundur lebih dari biasanya kita pulang. Semoga ini menjadikan amal panjenengan semua, membantu kami mensukseskan kegiatan kami, dan mohon doa selalu terus untuk support kepada kami menyelesaikan tugas-tugas selama 9 bulan 10 hari. Oke, saya Bu Minurul, Bu Laili, Pak Arif, sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata yang apa yang kita sampaikan kurang berkenan atau tidak maksimal. Masih dibuka 24 jam jika masih ada yang ingin ditanyakan. 24 jam saja karena besok sudah ada tugas lagi yang menanti, harus edit video, harus upload. Jadi sebelum tanggal 15 Ibu. Jadi sebelumnya kita harus berdiskusi juga dengan CGP yang lain dari sekolah lain di satu kelas tersebut. Jadi nanti masih banyak tugas lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Faizin, guru BK dari SMP 1 Padang Rowo, teman dari Ibu Minurul Atri Maisaroh, guru matematika yang saat ini mengikuti kegiatan program guru penggerak. Kami sangat antusias dengan budaya positif belajar yang mengembangkan karakter gotong royong,
di mana kami lihat anak-anak sangat senang, sangat suka dengan berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan Bapak Ibu guru dan seterusnya. Mudah-mudahan program ini siswa dan Bapak Ibu guru SMP 1 Padan Rowo dengan budaya gotong royong ini semakin mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaihan Rahalia Nur Aisyah, kelas 7A SMPN 1 Patian Rowo. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang budaya positif dalam pembelajaran matematika yang dilakukan bersama Bu Nurul, yaitu mengembangkan karakter gotong royong yang sangat memotivasi saya dan teman-teman untuk saling bekerja sama, berkolaborasi, dan saling berbagi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan nilai-nilai positif yang ada pada diri saya berkembang dengan maksimal, dan semoga budaya positif yang ada di sekolahan saya bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.